Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua sore hari, insya Allah aman-aman walaupun sambil nyetir. Gua ingin ngobrol ringan terkait dengan musim 2024-2025 yang ketika video ini gua bikin akan segera dimulai. Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda, berlaga di Premier League, berlaga di Carabao, berlaga di FA Cup, dan juga di Europa League, di mana Europa League juga akan ada format yang berbeda kali ini. Apa ekspektasi, apa harapan yang gua punyai untuk Manchester United musim ini? Langsung aja, pertama gua ingin membahas dulu bukan terkait dengan squad dulu ataupun juga dengan pelatih. Gua ingin tarik sedikit ke belakang bagaimana di awal tahun 2024 Manchester United memiliki co-owner, memiliki pemilik bersama yang baru, yaitu adalah Sir Jim Ratcliffe yang membawa gerbong Ineos. Jadi bukan hanya Glazer, kali ini sudah ada pihak lain di mana pihak dari Ineos ini langsung mengelola Manchester United dari sisi football operasional. Mereka menunjuk CEO, mereka menunjuk sporting director dan juga beberapa posisi lainnya di klub yang memiliki tugas yang sangat vital, yang sangat penting terkait dengan football operation. Dari sini memang seperti ada pergeseran ya dibandingkan dengan Glazer sebelumnya, dan orang-orang yang menurut gua lebih kompeten. Tentu saja sebelumnya ada perubahan, misalnya CEO ya kan, lalu juga John Murtough, Richard Arnold yang sudah cabut. Lalu ada orang-orang yang lebih kompeten dengan pengalaman ataupun juga kurikulum vitae yang lebih mentereng menurut gue, seperti Omar Berrada yang disiapkan menjadi CEO City Football Group sebenarnya. Lalu ada Jason Wilcox, ada juga yang pernah bekerja sama dengan Omar Berrada di Manchester City, dan tentu saja ada seorang Dan Ashworth dan juga Alexander Vivel serta banyak dan beberapa nama lainnya lah. Tapi Dan Ashworth, Jason Wilcox serta Omar Berrada, menurut gua 3 nama ini memiliki peran yang sangat vital, yang sangat penting di Manchester United. Tapi harus juga diketahui bahwa Dan Ashworth maupun juga Omar Berrada ini kan belum dari secara awal, tidak dari secara awal, artinya dari awal tahun bahkan ya. Mereka baru mulai bekerja itu kan di sekitar musim panas, karena proses merekrut masing-masing dari klub sebelumnya, dari Manchester City dan juga Newcastle yang sangat menantang. Nah, artinya apa yang ingin gue tekankan adalah ya struktur baru, posisi-posisi penting, posisi-posisi vital ini belum bekerja secara lama sebenarnya, belum bekerja secara apa ya? Ya mereka belum penuh lah menurut gua bekerja di Manchester United. Ada rencana-rencana, ada planning-planning, harapan-harapan tentu saja yang ingin mereka lakukan. Tapi mereka baru misalnya melalui jendela transfer musim panas yang pertama. Sampai dengan ini saja perubahan yang mereka lakukan menurut gua cukup signifikan. Dimulai dari tim kepelatihan Manchester United. Akhir musim lalu ada perbincangan terkait dengan masa depan Erik ten Hag ya, apakah akan diteruskan atau tidak. Ada pembicaraan dengan calon-calon manajer yang lain ya, ada beberapa nama. Akhirnya diputuskan tetap dengan Erik ten Hag, tapi dengan tim kepelatihan yang berbeda. Ada pergantian, ada penyegaran di sana. Lalu juga bagaimana pergerakan di bursa transfer, mendatangkan pemain-pemain yang menurut gua memiliki prospek jangka menengah sampai jangka panjang yang cukup bagus. Artinya apa? Ada proses yang harus dilalui, karena pemain-pemain tersebut menurut gue didatangkan ya, tidak sepenuhnya ini pemain jadi, tapi pemain yang memang harus mungkin diproses dulu ya. Ini salah satu hal yang membedakan dengan situasi-situasi di periode sebelumnya. Nah, sekarang terkait dengan harapan dari kondisi seperti itu, ada manajemen struktur yang baru ya, nama-nama yang kompeten tapi masih baru bekerja menurut gua. Lalu juga tim kepelatihan yang baru juga akan melalui musim pertamanya, seperti Ruud van Nistelrooy, Rene Hake,
lalu juga Yele, pelatih kiper yang baru dan yang lain-lain ya. Lalu juga ada perbaikan dari sisi fisik, misalnya Gary O'Driscoll di musim ini dia baru menjalani musim penuhnya pertama bersama dengan Manchester United. Diharapkan bisa memberikan perbaikan dari sisi fisik ya, rehabilitasi fisik dan lain-lain, pencegahan cedera dan juga ya rehabilitasi terkait dengan cedera. Lalu juga pemain, sekali lagi ini juga pemain yang harus dilihat menurut gua ya, bukan pemain premium, bukan pemain jadi. Dan dari situ gue melihat memang masih butuh proses, masih butuh waktu, masih butuh kesabaran. Pep Guardiola bersama dengan Manchester City juga butuh waktu. Bahkan Manchester City sebelum adanya Pep Guardiola ini banyak melakukan perubahan ya, terkait dengan pelatih dan lain-lain. Liverpool dengan Jurgen Klopp juga butuh waktu. Dia tidak langsung nyetel di situasi pertamanya. Arteta pun juga demikian. Jadi butuh waktu, butuh proses. Mungkin ada argumen yang mengatakan ya Erik ten Hag ini sudah melalui musim dua musim sebelumnya dan ini memasuki musim ketiga. Dari sisi betul, tapi jangan lupa ada struktur baru. Erik ten Hag menurut gua ini lama rasa baru, baru rasa lama. Memang dia sudah 2 musim di Manchester United, tapi bagaimana cara kerja klub ini berbeda dengan dibandingkan sebelumnya. Ada posisi-posisi struktur yang penting, yang vital, yang sangat berpengaruh ke kinerja pelatih. Erik ten Hag pun juga nyaris sebenarnya selesai ya kan, sebelum adanya evaluasi dan lain-lain. Lalu menurut gua tim kepelatihan pun juga demikian, yang akan membantu Erik ten Hag mengimplementasikan sistem filosofi permainan taktik di atas lapangan. Ini juga baru. Jadi ya secara keseluruhan gue menilai seakan-akan ya, sekali lagi seakan-akan Manchester United ini memasuki fase yang baru lagi nih setelah 2 musim sebelumnya. Jadi ada ya semacam kayak memulai hampir dari titik awal lagi. Sekarang balik lagi. Dengan situasi seperti itu, apa yang gue harapkan di Manchester United? Gue harapkan Manchester United bisa lebih baik ya dibandingkan dengan musim lalu, di mana musim lalu ini musim yang berantakan menurut gue. Posisi liga yang nggak banget ya kan. Lalu ya Manchester United misalnya di kompetisi Eropa juga tersingkir dengan sangat memalukan. Ya untung Manchester United masih tetap bisa mendapatkan trofi, di mana ini posisi yang atau situasi trofi musim lalu ini situasi yang luar biasa melihat dari situasi klub secara keseluruhan. Nah, terkait dengan posisi Liga Inggris, apa yang gue harapkan di Manchester United? Oke, dari sisi hasil dulu. Gue harapkan Manchester United bisa kembali ke habitatnya, finish di Liga Champions, artinya di 4 besar. Itu saja menurut gue akan sangat susah. Kenapa? Persaingan semakin ketat. Manchester United ada kemunduran musim lalu. Jadi perbaikan ini harus dilakukan secara cepat ya. Apa yang terjadi musim lalu harus diperbaiki musim ini dan langsung akselerasi untuk ya bisa bersaing dengan rival-rival lainnya ya. Ada banyak tim menurut gue yang juga menatap 4 besar dengan situasi yang mungkin lebih baik bahkan dibanding dengan Manchester United. Lalu kompetisi lokal yang diikuti, FA Cup, Carabao, apa yang gue harapkan? Gue harapkan Manchester United bisa sampai babak akhir. Gue tetap melihat Carabao maupun FA ini merupakan peluang bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan trofi, dan ini sudah terbukti dalam 2 musim terakhir. Salah satu hal yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya selama 2 musim belakangan adalah Erik ten Hag selalu melihat semua kompetisi ini penting sehingga menurunkan tim terbaiknya. Dia tidak mengambil resiko. Dan ini berbuah 2 trofi di 2 musim yang berbeda. Mungkin ada beberapa yang mengatakan ya kenapa tidak mencoba ini, mencoba itu, ini dan itu. Nanti kalau dicoba-coba lalu tidak berhasil, gagal, tidak dapat trofi, ya kritik lagi. Tapi Erik ten Hag memasang tim terbaiknya nyaris di seluruh kompetisi yang diikuti. Walaupun juga ada tambal sulam ya, tergantung kondisi dari skuad tersebut. Itu tadi harapan gue ya. Di kompetisi lokal gue harapkan di Liga Inggris bisa finish di 4 besar, bisa tampil jauh di kompetisi lokal, FA Cup dan juga Carabao. Syukur-syukur bisa mendapatkan trofi lagi. Dan di Europa League gue harapkan Manchester United bisa sampai babak knockout di format sistem kompetisi yang baru, yang menurut gue juga akan memberikan tantangan yang cukup besar.
ketersediaan squad menurut gua ini menjadi faktor yang penting, di mana ini menjadi penghalang Manchester United sekaligus juga memberikan tantangan yang sangat besar sekali musim lalu ya, cedera pemain, kedalaman squad. Musim ini walaupun dengan mendatangkan pemain-pemain baru, tapi gua melihat ya kualitasnya masih harus diasah lagi. Dan situasi kesiapan squad secara fisik ini juga tetap harus dibuktikan. Masih harus dilihat dulu, akankah akan ada banjir cedera lagi? Tentu saja gue harapkan tidak demikian. Atau ada hal-hal yang jauh lebih baik dibanding musim lalu. Ini memegang peranan yang penting. Jadi secara keseluruhan gue melihat, gue secara pribadi, gue masih belum melihat Manchester United ini ada di situasi yang oke, apa dikatakan banjir trofi, tsunami trofi, enggak. Masih dalam proses, dimana tadi gue sebutkan bahkan ini seperti kayak mulai lagi dari awal. Harus ada adaptasi, harus ada kesabaran ya. Akan ada trial and error, akan ada kesalahan dan perbaikan. Tapi ada batas-batas menurut gua, terutama untuk Erik ten Hag ya. Gua perkirakan belum akan ada kestabilan, belum akan ada konsistensi dalam periode yang panjang, terutama dari sisi permainan dan tentu saja dari hasil ya. Karena gua melihat sekali lagi target 4 besar itu masih hal yang sangat menantang bagi Manchester United. Artinya akan ada naik dan turun. Tapi bagaimana tim ini bisa lebih berkarakter, itu harapan gue. Tim ini bisa lebih baik situasinya dibandingkan dengan musim lalu. Dari sisi permainan di atas lapangan bisa lebih sering ya meraih kemenangan, menyuguhkan permainan yang lebih enak untuk disaksikan dibanding dengan musim lalu. Sekali lagi gue juga sadar ini tidak akan terus-terusan, pasti akan ada penurunan ya. Cuman secara keseluruhan gue harapkan Manchester United lebih mengenakkan lah untuk ditonton, untuk diterima hasilnya dibanding dengan musim lalu di 4 kompetisi yang akan diikuti. Kurang lebih demikian ya. Bagaimana situasi Erik ten Hag juga diberikan kesempatan beberapa musim ke depan, artinya ada proyeksi tetap dengan Erik ten Hag. Lalu juga pemain-pemain yang baru datang ataupun kontraknya diperpanjang dengan jangka waktu yang panjang, artinya periode yang panjang juga, artinya memang ada harapan tidak dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka menengah ya. Gue harapkan Sobat Football United ataupun fans Manchester United juga bisa lebih bijak dalam mengatur ekspektasi nih terkait dengan Manchester United, yang dimana jika dibandingkan dengan misalnya Arsenal ataupun Manchester City, menurut gue mereka ya secara realistis ya jauh lebih siap, jauh lebih mapan. Manchester United masih ada di periode masih mencari-cari lah nih, katakan demikian ya, kesulitan dan juga sekaligus masih membutuhkan proses dan juga waktu, di mana Sir Jim Ratcliffe mengatakan setidaknya butuh 2-3 musim lagi untuk bisa membuat Manchester United ini bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Kita lihat ya seperti apa. Itu tadi harapan gua terkait dengan Manchester United di musim 2024-2025. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.